Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semua bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk hari ini awal dari kegiatan semester 2 kita awali dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya kita belum pernah membuat sebuah keyakinan kelas kan? Nah, untuk hari ini kita membuat sebuah keyakinan kelas. Sebuah keyakinan kelas ini yang sebelumnya kita kenal dengan tata tertib. Ya, ada yang tahu apa itu yang disebutnya tata tertib? Ya, membuat peraturan yang kita taati sama-sama ya. Jadi tata tertib itu aturan sebenarnya. Tetapi kita terikat dengan sebuah aturan. Ya, tetapi kalau aturan itu dibuat oleh sekolah, dari pihak sekolah saja atau guru saja aturan itu kan. Kalau keyakinan kelas itu bentuknya sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, ya, begitu ya, yang disepakati. Jadi keyakinan kelas itulah yang menjadi motivasi kita dalam melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran bersama, gitu. Jadi sebuah keyakinan kelas itu penting ya, sangat penting. Jadi kalau kita itu berbuat dengan sebuah keyakinan, kita itu melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Tidak karena dipaksa-paksa, karena sudah menyadari hal itu memang baik dan memiliki pengaruh baik terhadap diri kita dan orang lain. Jadi sebuah keyakinan kelas yang kita buat itu adalah nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini yang nantinya akan menjadi budaya kelas dan budaya sekolah. Itu yang disebut dengan budaya positif. Paham? Paham ini ya? Jadi di depan kita ini ada keyakinan kelas yang kita mau buat. Ibu akan membagikan sticky note ini satu persatu. Jadi silakan kalian menulis hal-hal positif yang menjadi keyakinan kelasnya kita nanti, ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang kata jangan buang sampah sembarangan, misalkan ya, diganti dengan setiap siswa menjaga kebersihan ke kelas. Kemudian kalau ada kalimat jangan mengganggu teman, kalian ganti dengan saling menghargai antar teman. Ya, pakai kalimat positif, jadi dihindari kalimat negatif. Dipahami ini? Ya. Jadi sticky note ini gue bagikan satu persatu ya, ditulis menggunakan pulpen, kemudian ditempelkan ke papan tulis. Dipahami ini? Oke. Jadi ini sticky note sudah ada lemnya ya. Jadi tinggal ditempel, sudah ada lemnya memang, jadi tinggal ditempel di kartonnya itu. Terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di atas sini ya. Jadi ibu lihat dulu keyakinan kelasnya. Setiap siswa harus mengambil teman-teman. Setiap siswa melaksanakan tugas masing-masing. Saling tolong menolong ya.
Setiap siswa wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah, saling menghadiri sama ya. Menjaga lingkungan sekolah dan kelas, membersihkan kelas sebelum belajar, saling mengingatkan teman, saling berbagi bersama, tugas terkumpul dan rajin kerja bakti boleh. Jadi semua siswa sudah menuliskan semuanya keyakinan ini, toh? Ini yang sudah kita yakini. Ini hanya untuk sementara saja menggunakan sticky note. Lebih rapi, nanti dibuat lebih rapi lagi dalam bentuk daftar, tempel di kelas. Ya, jadi ketika kita menjaga keyakinan kelas itu harus saling mengingatkan. Kalau ada yang lupa, kalian mengingatkan dengan cara ya sopan santun seperti yang ada di sini toh. Yang kalian tulis saling menghargai teman. Jadi saling mengingatkan dan jangan lupa dengan sikap saling menghargai. Jadi seperti itu ya. Dipahami ini? Ya, terima kasih ya. Kita sudah buat keyakinan. Oke, bagaimana kabarnya nih kita hari ini? Sudah sarapan? Nah, ibu dengar-dengar ada rame-rame kejadian saat apa? Sebenarnya ada kejadian yang seperti apa terjadi tadi? Saya mendorong teman saya yang bekerja saat aku pagi. Hah? Temanmu kau dorong? Siapa? Puput dengan Tiara. Jadi apa yang terjadi pada saat kau dorong itu? Aku cedera dan sakit. Kakinya cedera dan sakit. Mereka berdua. Jadi apa alasannya kamu sampai mendorong mereka pada saat apa? Oh, cuma bermain-bermain, cuma bercanda. Terus ketika tahu ternyata mereka cedera dan sakit, apa yang terjadi? Saya panik, saya memilih kejadian yang tidak sempat tadi karena cuma bermain saja. Oh begitu, jadi niatnya sebenarnya tidak serius untuk melakukan hal itu, hanya niatnya bercanda. Jadi ketika itu terjadi kau panik. Ya, ibu paham. Ibu paham kau pasti panik. Jadi oh iya, apakah temanmu dulu juga Puput dengan Tiara juga melakukan hal yang sama? Tidak, Mereka apakah pernah menyakiti kamu juga? tidak pernah. Oh, tidak pernah. Jadi mereka ini apakah memang sebenarnya kamu bermusuhan? Jadi sebenarnya kalian berteman bagaimana sehari-hari? Seperti biasa, teman baik. Oh, jadi sebenarnya niatnya cuma bercanda, memang teman akrab, begitu ya? Oh, ibu paham. Sebenarnya niatnya cuma bercanda. Tapi karena adanya kejadian fatal sekali begini, terus setelah mereka kamu tahu kesakitan dan cedera, terus apa lagi yang kamu lakukan? Saya meminta maaf pada teman itu. Oh, meminta maaf. Jadi sebenarnya perbuatan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang bagaimana? Apakah sudah benar? Sama sekali. Oh, salah. Kalau begitu, jadi begini. Kalau misalkan orang tua mereka berdua itu tahu mereka mengalami cedera, terus orang tuanya kecewa dengan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan nanti? Saya meminta maaf pada orang tua, serta meminta maaf pada orang tuaku dan meminta doa membiayai pengobatan rumah sakit jika cedera itu.
bisa bertanggung jawab dengan orang tua. Oh iya kalau begitu. Jadi lain kali jangan seperti itu ya. Karena kalau tadinya kita niat bercanda, apalagi kejadiannya sampai fatal seperti begitu mendorong. Jadi kita harus melihat kondisi pada saat apel, harusnya kita tertib dulu setelah selesai kegiatan apel. Mungkin kamu punya cara lain untuk bercanda, jangan lagi dengan cara mendorong ya. Jadi kalau bisa lain kali kalau mau bermain dengan teman jangan lagi dengan cara yang sama, jadi bisa pakai cara yang lain, misalkan saling lempar lelucon yang lucu. Jadi punya cara-cara lain untuk bercanda, jangan lagi dengan menggunakan fisik, mendorong atau melempar sesuatu misalkan. Jadi kita kalau bercanda harus ada batas-batas tertentu yang bisa membedakan dan tidak berakibat fatal pada teman. Jadi seperti itu ya kita. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, jadi seperti begitu. Jadi apa yang kamu lakukan selanjutnya setelah kejadian ini? Saya bertekad dan berjanji untuk tidak bisa lagi mendorong teman saat apel dan kesempatan lain. Saya berjanji akan menjadi anak yang baik dan menolong teman saat kesusahan. Ya, bagus begitu ya. Jadi harus bertekad dari dalam diri, kita harus berbuat sesuatu itu sebenarnya kebaikan itu untuk dirinya kita dan juga untuk dirinya orang lain. Jadi jangan bercanda, boleh bercanda tetapi kita harus bercanda itu kita tidak menggunakan fisik seperti mendorong, menarik atau melempar teman, karena itu bisa membahayakan diri orang lain dan merugikan diri kita sendiri, sehingga nanti kita akan dijauhi teman kalau kita berbuat seperti itu. Jadi dipahami sama kita. Silakan kembali ke kelasmu, kemudian lakukan apa yang sudah menjadi tekadmu tadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah mau berpartisipasi dalam diseminasi untuk hari ini dari saya. Nama saya Dewi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sigi, akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4. Pada sesi berbagi ini kita saling berbagi curah pendapat atas apa yang sudah saya dapatkan selama mempelajari modul 1. Nah, kita awali dengan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah
Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini contoh kecil dari budaya positif yang sudah kita ketahui dan sebenarnya sudah diterapkan juga di sekolah kita, seperti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, dan menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikut tentang budaya literasi sebelum kegiatan belajar mengajar, budaya bergotong royong, dan budaya tidak merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini ada dua pernyataan. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya. Iya ya. Kemudian ada sanksi. Iya. Ya. Hukuman biasanya identik dengan adanya sanksi. Ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke. Untuk lebih memahami mengenai pernyataan ini, mari kita simak materi yang akan saya sebutkan. Pertama yang kita pahami mengenai hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Sifatnya tidak tertulis, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Hukuman bisa bersifat psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Kemudian, sementara jika disiplin berbentuk konsekuensi, nah ini kalau disiplinnya berbentuk konsekuensi, maka itu sudah terencana, sudah disepakati dan disetujui murid dan guru. Ini umumnya sudah tertuang pada tata tertib. Jadi dikatakan di sini adalah disiplinnya berbentuk konsekuensi. Murid sudah tahu konsekuensi akan diterima, jadi mereka pada umumnya sudah tahu sanksi apa yang mereka akan terima jika melanggar suatu aturan tertentu. Kemudian murid akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek karena mereka sudah tahu kalau hukuman itu traumanya agak panjang dan waktunya agak panjang, kemudian sifatnya sangat menyakiti anak. Nah, mengenai penghargaan ini sendiri pada budaya positif itu dikatakan di sini penghargaan merusak suatu hubungan. Nah, kadangkala kita memberikan suatu penghargaan, misalkan contoh yang biasanya kita lakukan, kita terbiasa dengan adanya peringkat atau ranking di dalam kelas. Nah, ada beberapa siswa yang ketika melihat temannya itu mendapatkan suatu penghargaan, ada rasa kecenderungan, rasa irinya, merasa down, gitu ya, yang dimaksud dapat merusak suatu hubungan, sehingga kadangkala ada siswa yang tiba-tiba tidak mau berbincang lagi dengan temannya karena dia merasa dia tidak, ya, merasa tersaingi, merasa tidak berguna dibandingkan dengan temannya. Kemudian penghargaan ini juga mengurangi ketepatan ternyata. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas yang tadinya bisa menurunkan semangat sebenarnya juga. Sehingga siswa yang merasa usahanya itu tidak main-main, sungguh-sungguh, karena adanya tidak mendapatkan suatu penghargaan, akhirnya sudah tidak mau melakukan suatu nilai kebajikan lagi. Sudah putus asa. Kemudian penghargaan dikatakan mematikan kreativitas juga seperti tadi. Penghargaan itu ternyata adalah bentuk lain dari suatu hukuman, walaupun hukuman yang dirasa adalah hukuman yang berdampak pada jiwanya. Iya, seperti itu. Ini ada konsep-konsep kunci mengenai budaya positif. Jadi di sini akan lebih dibahas lagi mengenai kajian yang tadi. Ini kunci-kunci dari budaya positif, adanya perubahan paradigma diawali dengan ini, kemudian
mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di perubahan paradigma belajar. Nah, kita bermain sedikit di sini. Sekarang diminta Bapak Ibu melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Jadi Bapak Ibu tugasnya mengepal salah satu tangan, kemudian bayangkan Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu. Jadi Bapak dan Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Kemudian rekan kita yang ada di sebelah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya kita. Kemudian teman kita boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari kita uang sekalipun untuk bersedia membuka. Nah, silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Misalkan seperti ya Ibu Margaret dengan Ibu Afri. Ibu Margaret boleh membuka bergantian, membuka Ibu Yanifa dengan Ibu Nova dan Ibu Nasria. Jadi bisa dipraktekkan. Oh, jadi yang terjadi adalah rekan kita tidak mau membuka, bertahan untuk tidak membuka kepala. Tidak makan gombal ini. Oh, begitu. Tidak makan bukan. Sembunyi tanah. Jangan bunyi. Biar anak bisa ngomong di depan. Tidak mau aku datang. Tidak mau saya berbunyi ya. Bertahan ya. Jadi tidak termakan bujuk rayu teman atau dimarahi, tak mau. Jadi pertanyaannya di sini, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Tidak. Tidak. Mengapa? Karena Pokoknya kami tidak akan membuka. Ketika saya memaparkan mengenai perubahan paradigma yang berkaitan dengan teori kontrol, saya meminta Bapak Ibu guru untuk mengepalkan tangan dalam melakukan kegiatan cobalah buka dan membayangkan mereka menyimpan sesuatu yang sangat berharga untuk dipertahankan. Kemudian saya mengaitkannya dengan disiplin positif, karena budaya positif dapat terwujud dengan cara mengimplementasikan tindakan disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang lahir dari motivasi intrinsik atau internal, yang merupakan salah satu dari 3 motivasi perilaku manusia, bukan berasal dari motivasi eksternal karena menghindari hukuman dan berharap penghargaan. Dalam penerapan disiplin budaya positif itu sendiri harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Karena jika tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan terjadinya masalah. Dalam budaya positif, jika terjadi masalah, sebagai guru kita harus dapat menempatkan diri selaku manajer yang dapat membantu siswa mendapatkan solusi pada permasalahannya dengan pola komunikasi sesuai segitiga restitusi. keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membentuk keyakinan kelas. Jadi semua keyakinan kelas itu ditulis misalkan di sticky note, kemudian ditempelkan dalam satu karton oleh siswa-siswa kita, dan harus dibuat keyakinan kelas itu oleh semua warga kelas. Jadi kesepakatan antara guru dengan siswa semua. Ini contoh keyakinan sekolah atau kelas. Misalnya keyakinan kelas 7 mengenai rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Kemudian kita lihat juga keyakinan kelas yang dibuat oleh anak kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Ini merupakan contoh-contoh dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri. Jadi kalau saya terapkan kemarin, satu siswa satu aturan. Jadi siswa yang membuat kesepakatannya. Nah, berikut segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada proses restitusi yang sudah pernah saya terapkan juga ketika ada siswa yang bermasalah di kelas perwalian saya. Hal yang saya lakukan adalah melakukan dialog. Jadi tidak serta-merta kalau siswa salah itu langsung melakukan hukuman. Jadi saya melakukan dialog dengan tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi dan membantu murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Pertama, ketika menstabilkan emosi itu kita bisa bertanya seperti begini kepada siswa. Anak, misalkan si A, anak itu namanya si A. Kita tanyakan apa alasannya kamu misalkan sampai sering tidak hadir. Nah, kita tanyakan. Dia mengungkapkan misalkan alasannya itu karena saya tidak selama ini saya tidak memahami materi pelajaran matematika misalkan. Jadi kemudian kita tanyakan, jadi menurut kamu yang kamu lakukan itu tindakan yang seperti apa? Apakah sudah benar menurut kamu? Nah, di situ adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Jika dia menjawab menurut saya perbuatan yang saya lakukan itu dengan cara membolos itu sebenarnya perbuatan yang salah. Jadi apa yang kamu dapatkan ketika tidak hadir di materi di pelajaran itu? Dia jawab, tadinya saya jadi tidak stres karena saya tidak masuk di pelajaran matematika itu. Jadi saya merasa saya bebas, bisa senang, bisa bermain di luar. Nah, terus apa yang menjadi masalahnya kalau begitu? Kita tanyakan lagi. Nah, karena saya sering tidak masuk itu Bu, jadinya saya tidak diberikan nilai oleh guru matematika. Jadi saya bermasalah pada kehadiran, sehingga saya tidak layak untuk mengikuti ujian semester karena kehadiran saya kurang dan nilai tugas saya juga tidak ada karena tidak pernah saya mengumpulkan tugas. Jadi kita tanyakan pada tahapan keyakinan kelas ini. Jadi apa keyakinan kelasnya hari yang sebelumnya yang kamu pahami? Keyakinan kelasnya misalkan, di kelas itu disepakati kalau kita harus rajin mengumpulkan tugas kepada guru. Kita harus rajin belajar dan memperhatikan guru ketika menjelaskan. Jadi di situ dia mencoba untuk menganalisis kesalahannya. Kemudian kita bertanya juga kepada siswa itu, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan menghadap ke guru matematika, saya meminta maaf, kemudian saya bertekad untuk tidak mengulangi tindakan salah saya lagi, dan saya berusaha untuk meminta dispensasi kepada guru saya, mungkin bisa meminta tugas untuk mengejar keterlambatan saya dengan teman-teman selama ini. Jadi dengan pola dialog saja. Kadang-kala siswa itu kalau dia langsung diberikan hukuman, yang ada biasanya timbul rasa dendam, malah tambah menghindari kita, tambah malas juga. Kemudian
di segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah ini, dia menempatkan guru pada posisi kontrol manager. Nah, seperti yang tadi posisi kontrol manager yang disarankan, guru pada posisi itulah yang paling cocok. Pendekatan segitiga restitusi ini dirancang untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses penyelesaian masalah dalam menemukan suatu solusi. Nah, ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini salah satu contoh dialognya. Manajer, nada suara harus tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi kita sangat memperhatikan sekali bagaimana gesturnya kita dengan bahasanya kita kepada siswa. Guru misalkan bertanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid setelah diperlakukan seperti ini? Pasti murid akan merasa gurunya itu bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah, tidak dengan cara menunjuk-nunjuk murid, mengancam pinggang, bersikap seolah-olah marah, sehingga membuat siswa itu menjadi, agar siswa itu menjadi supaya menyesal, tidak mengulanginya lagi. Nah, sangat berbeda sekali nanti respon yang kita terima dari siswa. Ini kaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Jadi budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ada juga nilai dan peran guru penggerak, dan ada kaitannya dengan visi guru penggerak. Ini kaitannya dengan itu. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menerapkan budaya positif dapat memudahkan terwujudnya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, menuntun murid. Intinya menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menuntun budi pekerti dengan nilai-nilai luhur budaya. Ini yang kita kenal ya, berusaha pada murid ini mengarah ke merdeka belajar. Kemudian untuk nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika sebagai guru menyadari dan melaksanakan 5 nilai: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan menjalankan 5 perannya, yaitu memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Terakhir, budaya positif kaitannya dengan visi guru penggerak adalah bagian dari visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah yang mengilhami tindakan semua warga sekolah secara kolaboratif agar terjadi perubahan yang positif dan konstruktif. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Sekian materi mengenai modul budaya positif dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dwi SPD MPD yang sebagai guru penggerak utusan SMP Negeri 13 ini, yang mana membawa ke sekolah penerapan budaya positif yang ada di sekolah, di mana sekolah, guru antusias untuk menyampaikan kepada siswa dan menjalankan budaya positif tersebut, supaya budaya positif tersebut terpatri kepada anak-anak dan bisa diterapkan di sekolah lingkungan SMP di 13. Saya sangat antusias dalam menerapkan budaya positif dan menjalankan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama-sama Ibu Guru. Semoga dengan menjalani budaya positif kita dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan dengan penuh kesadaran diri.